Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tidak kurang satu apapun. Nah, amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, Mbak Eka baca-baca berita nih di media sosial ya, kemudian di koran-koran. Ternyata cukup banyak daerah-daerah yang menerapkan sekolah online kembali. Nah, salah satunya adalah kota Jogja, teman-teman ya. Nah, ini berdasarkan peraturan dari pemerintah daerah setempat. Ternyata sekolahnya kembali online ini ya, sampai tanggal 14 Maret 2022, teman-teman. Nah, meskipun kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena memang tujuannya baik, yaitu untuk menekan angka penularan virus COVID-19. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri nih, dampak psikologisnya juga semakin banyak. Terutama kasus yang masuk ke Mbak Eka akhir-akhir ini adalah anak-anak jadi semakin susah untuk diajak ngobrol ya. Dan anak-anak juga jadi semakin susah untuk diberitahu harus melakukan apa-apa atau tugas-tugas yang harus mereka kerjakan, teman-teman. Nah, semoga sharing Mbak Eka kali ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya, dan semoga bisa mengurangi sedikit permasalahan yang mungkin saja sedang dialami oleh teman-teman semua di luar sana ya, baik Bapak Ibu guru ataupun para orang tua. Nah, adapun tema pada kesempatan kali ini, Mbak Eka mau mengangkat gimana sih caranya supaya bikin anak itu mau mendengarkan kata-kata kita. Jadi, kalau tema ini menarik, teman-teman silahkan simak sampai selesai ya. Nah, oke, baik teman-teman. Sebenarnya kenapa sih setiap anak itu perlu bisa mendengarkan dengan baik? Nah, teman-teman semua, sebenarnya kita semua pasti sudah paham ya, kenapa kok setiap dari kita, bukan hanya anak-anak nih, harus bisa belajar mendengarkan dengan baik. Ya karena apa? Supaya informasi yang terserap itu tidak kepotong setengah-setengah, teman-teman. Jadi informasi yang masuk itu bisa utuh. Nah, kemudian mereka mau sampaikan, sebenarnya belajar mendengarkan itu bukan dipelajari di sekolah, teman-teman. Tapi sudah bisa dimulai atau bisa dilakukan sejak anak-anak berada di rumah. Ya, nah, tentu kita semua ingin agar anak-anak kita bisa menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian bisa melakukan berbagai tugas, berbagai kegiatannya, kewajiban tumbuh kembangnya dengan benar. Nah, maka mereka akan memberikan 5 tips yang bisa diajarkan, yang bisa dilakukan dan dilakukan secara konsisten, teman-teman ya, di rumah, supaya apa? Anak-anak kita lebih bisa dan lebih mau mendengarkan apa yang orang-orang lain di sekitarnya katakan. Oke, baik. Di nomor 1, teman-teman, yang biasa Mbak Eka lakukan ya untuk membiasakan supaya anak-anak ini kalau ngobrol sama Mbak Eka bisa fokus atau mau mendengarkan, itu adalah memastikan pada saat mereka berbicara dan pada saat anak-anak itu berbicara tidak ada distraksi dari lingkungan sekitar. Jadi kalau kita mau berbicara itu memang nggak boleh sembarangan, teman-teman ya, kayak lagi di jalan atau sambil lalu, dan itu sangat tidak disarankan. Nah, kesan pertama yang akan anak-anak tangkap adalah bahwa momen ini penting, jadi aku harus dengar informasinya. Nah, maka jangan lupa pastikan sebelum kita berbicara, distraksi di lingkungan itu dikurangi atau bahkan kita cari tempat yang aman, yang nyaman untuk ngobrol berdua. Kemudian yang akan Mbak Eka lakukan di nomor 2, teman-teman ya. Ini untuk teman-teman semua yang sudah pada punya buah hati atau teman-teman guru yang mengajar anak di berbagai usia ya. Gunakanlah kata-kata sesuai dengan kemampuan bahasa anak tersebut. Nah, gimana taunya Mbak Eka kita punya anak sudah punya kemampuan bahasa seberapa? Nah, itulah fungsinya kita perlu terus ngobrol, perlu terus bercerita ya, supaya kita tahu batasan-batasan yang anak ini paham, batasan yang anak ini sudah mengerti dan yang belum. Jadi jangan sampai kita udah ngoceh panjang lebar, ternyata dia taunya nggak paham sama apa yang kita sampaikan, karena mungkin bahasanya terlalu tinggi atau terlalu berbelit-belit ya. Nah, jadi selain menggunakan bahasa sesuai usianya, gunakanlah kata-kata yang to the point, jadi nggak usah melebar kemana-mana, teman-teman. Lalu kemudian tips nomor 3 dari Mbak Eka, teman-teman ya. Nah, ini untuk anak-anak yang kalau dikasih tahu paling suka ngejawab nih, teman-teman. Ya, untuk anak-anak yang seperti ini, bicaralah dengan sopan, itu yang pertama. Kemudian jangan menyudutkan pribadinya ya. Nggak usah yang sampai kamu tuh kok dikasih tahu ya nggak ini. Karena apa? Teman-teman harus paham ya, anak-anak itu memang susah kalau diajak ngomong, susah mendengarkan. Tapi
tapi anak-anak itu pinter buat meniru gerakan dan kata-kata kita. Jadi jangan sampai ketika anak-anak itu sukanya celometan, sukanya kayak mereka itu membantah, itu sebenarnya adalah imitasi atau dia meniru perilaku kita yang suka menyudutkan mereka. Nah, maka sangat mereka sarankan kalau ngajak ngomong orang dua arah ya, jangan sentuh pribadinya, terutama dalam hal yang negatif-negatif. Karena apa? Pasti dia akan melakukan hal yang sama ke orang lain ya. Bukan hanya ke orang lain tentunya, tapi juga bisa jadi ke orang tuanya sendiri, teman-teman. Nah, lalu di nomor 4, teman-teman ya, biasanya kalau Mbak Eka mau ngomong serius atau Mbak Eka mau ngajarin mereka mendengarkan, itu Mbak Eka lihat dulu kondisi anaknya. Hari ini kamu baik gak? Kamu lagi sehat gak? Tadi malam bobonya nyenyak gak? Nah, dari hal sederhana kayak gitu teman-teman. Karena apa? Pada saat anak-anak ini sedang secara emosional gak baik-baik aja, ya, atau tadi malam dia kurang tidur, misalnya kebanyakan ngegame nih ya tadi malam, karena sekarang yang masalahnya pada ngegame teman-teman. Nah, jangan ajak ngobrol, karena apa? Otaknya capek, badan-badannya juga lelah. Jadi itu pasti yang ada malah nanti ribut. Nah, cari momen yang tepat, misalnya suruh dia mandi dulu ya, sambil makan. Tadi jam berapa ditelepon bapak ibu guru, udah video call, yuk ngerjain tugasnya, yuk ditemenin, sebisanya dulu aja. Nanti yang susah-susah dibahas kalau pada saat kita longgar. Nah, jadi kasih support, kasih semangat, dan pastikan kondisi dia memang lagi benar-benar fit. Lalu yang terakhir di nomor 5 teman-teman ya, yang bisa dilakukan untuk bisa membentuk perilaku anak mau mendengarkan, itu adalah beri reward. Nah, tapi beri reward ini ada momennya, ada waktunya teman-teman. Yang pertama itu saat anak mau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang dewasa di sekitarnya ya, orang tuanya misalnya atau guru-gurunya, untuk melakukan hal baik atau hal positif yang memang harus dia kerjakan. Beri reward ya. Nah, kemudian yang kedua, beri reward pada saat anak melakukan kegiatan tersebut tanpa disuruh. Nah, kalau misalnya di sekolah itu misalnya kayak kita ngelihat anak-anak, wah dia rajin ngerjain ya, mau sampai selesai. Nah, pas ngasih penilaian tuh di meja atau ngasih penilaian di buku catatannya, kasih kata-kata positif, kata-kata semangat. Terima kasih ya sudah menyelesaikan tugasnya. Besok lakukan hal yang sama. Oke, anak baik, misalnya kayak gitu teman-teman. Nah, tapi kok di rumah itu bisa lebih intim ya secara emosional, misalnya kayak ngelihat dia melakukan hal yang baik, tawarin aja, hari ini mau makan apa? Atau kalau emang masih kecil-kecil ya di bawah usia remaja, ya udah tinggal dirangkul atau dipeluk, dikasih ciuman di kepalanya, karena kalau udah remaja ke atas tuh jadi kayak momen yang canggung biasanya teman-teman ya. Nah, jadi sesuaikannya sama kebutuhan. Dan pastikan saat memberi reward itu waktunya tepat ya. Jadi bukan karena memberi reward pada saat dia merengek atau dia marah, dia nangis, dia nggak mau mengerjakan. Nah, kalau seperti itu jadinya nanti malah perilakunya kabur atau ambigu teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman semua, itu tadi podcast kelas psikologi pada kesempatan kali ini ya, tips atau cara yang biasa Mbak Eka lakukan untuk membuat anak-anak di sekitar Mbak Eka itu mau mendengarkan apa yang Mbak Eka katakan. Nah, semoga bisa dilakukan di rumah, dan jangan lupa kalau kita mengharapkan perubahan kepribadian itu lakukan secara konsisten teman-teman. Jadi merubah kepribadian seseorang itu tidak sama dengan membalikan telapak tangan ya. Butuh proses dan butuh kepercayaan dari orang yang ingin kita rubah, bahwa oh iya, mentornya atau tentornya atau orang tuanya atau gurunya emang benar-benar konsisten dan bisa ditiru perilakunya. Nah, itu teman-teman semua, ini jangan gampang putus asa ya pada saat kita mendampingi anak-anak. Lakukan yang terbaik dan pasti kita juga akan mendapat yang terbaik. Oke, terima kasih banyak. Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi pada podcast yang lain. Dadah.